Halo sobat, selamat datang di channel Road Talk bersama aku Noval Kalis. Pada series video kali ini, aku dan istri akan road trip dari Banda Aceh ke Samosir selama 7 hari. Mulai dari tanggal 9 sampai dengan 15 April tahun 2024. Kami start dari kota Banda Aceh melalui jalur barat selatan Aceh dan kembali melalui jalur timur utara Aceh. Rute yang akan kami lalui melewati kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Kota Subu Salam, Kabupaten Pak Barat, Dairi, Samosir, Simalungun, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Serdang Berdagai, Deli Serdang, Kota Medan, Kabupaten Langkat, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, Kota Losmawe, Kabupaten Biren, Pidi Jaya, Pidi, Aceh Besar, dan kembali lagi ke Banda Aceh. Total ada 24 kabupaten kota yang kami lewati. Halo sobat, selamat pagi. Jadi ini adalah persiapan untuk trip. Agak serak-serak ya suara pagi ini. Jadi hari ini tanggal 9 April tahun 2024. Dan hari ini kita bakal mulai trip sekitar 7 hari ya. Dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 15 April 2024. Jadi trip ini kita mulai dari Banda Aceh, kemudian langsung ke Aceh Selatan ya, nginap 1 malam. Kemudian dari Aceh Selatan kita ke Subu Salam nginap 1 malam. Kemudian di Samosir itu 2 malam. Kemudian kita dari Samosir itu naik kapal dari Ambarita ke Haji Bata, kemudian rapat tebing tinggi sampai ke Medan. Sorry ya sobat, suara agak-agak serak sedikit karena mungkin kurang minum air putih ya. Ini adalah 29 Ramadan, jadi tahun itu puasa cuma 29 hari. Jadi ini adalah hari terakhir dari bulan Ramadan 1445 Hijriah atau Ramadan di tahun 2024. Nah, jadi belakang kita berada 1 unit Toyota Innova, dan kendaraan ini atau mobil ini yang akan kita gunakan untuk road trip kali ini. Oke, kita coba cek di bagian bagasi. Baru ada 2 koper, ada tripod. Kemudian di sana bisa kita lihat tuh beberapa ini ya, holder HP atau action cam untuk merekam perjalanan kali ini. Nah, ini penampakan barang-barang yang mau kita bawa. Bisa kita lihat tadi di dalam bagasi
Innova, itu baru ada 2 koper, dan ini ada 2 kontainer. Kemudian ada tas untuk kita copy-copy file video supaya nggak penuh, dan ada beberapa perlengkapan lainnya. Ini belum usai ini. Ada beberapa barang lagi yang belum dikeluarkan. Nah, akhirnya selesai juga nih. Masukin barang ke mobil ya, atau loading barang. Lumayan banyak. Kalau kita bilang kayak pindahan rumah ya kan, padahal cuma 8 hari, tapi gak ada masalah sih. Yang penting barang-barang nggak ada yang tertinggal ya kan. Dan semua lengkap lah, kayak kita di rumah gitu, walaupun kita di daerah orang. Coba kita lihat dah. Kita mulai dari bagasi aja nih. Wow. Nah, di sini ada 2 koper pink yang udah pasti nih punya istri aku. Kemudian nih punya aku, laptop, tripod, ada oleh-oleh, bingkisan, perlengkapan, kemudian ada perlengkapan elektronik seperti radio komunikasi, kabel-kabel untuk perlengkapan dokumentasi, itu semua ada di sini. Kemudian nih, itu 1 kontainer ini isinya nih kosmetik semua nih. Biasalah ya kan, perempuan. Kemudian ada payung, jangan lupa, karena kita nggak tahu nih keadaan cuaca di jalan ya kan. Ada jaket. Oke, mungkin di bagasi segini aja tapi banyak. Sekarang kita coba lihat nih di bagian tengah ya, baris kedua. Wow, lumayan banyak ya. Sini yang udah terlihat nih ada jaket, ada topi, ada bantal leher, kemudian ada ini tas isinya makanan semua nih berdua ya. Ada bonbon, macam-macam. Kemudian ada donat. Ini karena makanan ini kebetulan ini puasa terakhir, jadi kita nggak bisa makan. Kemungkinan nanti malam nih kita makan. Kemudian di sini ada sendal, ada sepatu, sendal, wah semua dalamnya. Alas kaki lah ya kan. Ada tas samping aku, kemudian ada cadangan. Dan tak lupa nih untuk kaum perempuannya kan. Ini. Apa ini? Ini adalah cermin. Oke. Sekarang kita menuju ke bagian kokpit kayak pesawat ya. Oke, dari sini dulu. Sini ada kain lap ya, tuh ngelap apa sesuatu gitu. Kemudian di sini ada radio komunikasi yang terhubung ke radio antar penduduk Indonesia dan organisasi radio amatir Indonesia. Jadi kalau terjadi sesuatu, kita minta tolonglah sama teman-teman yang ada di satu organisasi ya kan. Kemudian di sini ada 1 handphone nih khusus untuk maps. Jadi mungkin dari Banda Aceh sampai Subuh Salam itu, kalau menurut aku tuh aku hafal jalan ya kan. Cuma takutnya bukan apa, nanti pas lewat dari Subuh Salam itu aku takut salah ngambil jalan. Jadi kita pasang 1 handphone khusus untuk maps di sini. Itu ada pewangi. Kemudian di sini ada action cam nih khusus ngerekam jalanan. Kemudian nanti handphone nih bakal di sini nih untuk ngerekam, sekalian nanti untuk dengerin lagu atau mau nanti apa istri aku mau nonton video ya kan, bisa kita taruh handphone di sini. Kebetulan karena head unitnya ini masih head unit bawaannya. Karena kalau head unit bawaan itu ya belum bisa ini ya, belum bisa Apple CarPlay, Android Auto ya kan, belum bisa. Jadi Bluetooth pun nggak ada. Nah, oke, kita ke bagian bawah. Sorry. Oke, di sini ada apa ya? Hub untuk ininya, untuk soket lighter.
Jadi kebetulan ini kan cuma 2, jadi kita butuhnya agak sedikit banyak. Nah di sampingnya ini ada WiFi ya. Jadi kita selama perjalanan kita menggunakan WiFi. Itu ada di bawah sini nih. Di sini ada untuk nge-charge handphone. Kemudian ada minicon. Minicon ini untuk memaksimalkan kinerja dari kelistrikan mobil. Nah ini yang paling penting sebenarnya nih. Ini adalah radio Bluetooth ya. Jadi ini bisa Bluetooth, tapi untuk connect ke head unitnya dia menggunakan frekuensi radio. Nah selebihnya itu aja sih. Nah, akhirnya kita nih udah selesai masukin barang. Istri aku juga udah ready to go. Ready. Jadi sebelum berangkat nih kita bakal singgah ke rumah mertua, ke rumahnya istriku, rumahnya Vira. Jadi kita karena nggak berlebaran di sini, kita berlebaran di kampung ibuku ya, di Aceh Selatan. Jadi kita ya harus minal aidin wal faizin dulu biar nggak ada kendala pun di jalan ya kan. Mudah-mudahan ya selamat sampai lagi ke Banda Aceh. Oke, sekarang kita langsung menuju ke rumah mama. Oke. Nah ini kita udah nyampe nih di rumah mertua. Ina, ini untuk mama. Ya, oke, Mak. Selamat Lebaran. Selamat. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. 3 kami. Yati. Alhamdulillah dapat. Dapat THR. Kak Bila bangunin lah, gak asik. Ya, yuk, hati-hati di jalan ya. Mak, Izin Maya. Medan. Gak asik gak jumpa Kak Bila. Kira kalau Oh, iya. itu barangnya kan setengah. Bukan setengah, ini satu mobil dah. Ini memang asli rumah, Mak. Setengah lemari. Pakai Mak mau lihat? Mak. Yuk, Mak ya. Oke. Dah. Jadi kita baru siap dari rumah mama aku. Kita pamitan. Salam Lebaran dan sekarang kita OTW. Sebelum OTW ntar pakai sabuk. Oh iya, Sabuk. biar aman ya. Pakai sabuk. Iya, Adik. Ini pakai sabuk. Pakai sabuk. Oke. Biar perjalanan aman ya kan. Sabuk udah oke. Sekarang kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Jadi perjalanan dimulai dari pukul 7.43. Artinya sekitar 15 menit lagi jam 8. Mudah-mudahan kita sampai di Aceh Selatan sebelum berbuka puasa, karena memang target kita nih mau buka bersama di tempat tuan atau di Aceh Selatan. Matahari menyinari perjalanan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan cuaca ini ya cerah-cerah terus lah sampai nanti sampai di sana. Karena biasanya kalau mau lebaran gini jalanan di sana itu kadang-kadang hujan. Mudah-mudahan hari ini nggak hujan lah. Setelah selesai salam-salaman, kami berangkat. Seperti yang aku bilang di awal, karena ini masih bulan Ramadan, kami berpuasa dan berencana buka puasa di Sama Dua di kampung ibuku. Itu ada di Kabupaten Aceh Selatan. Di awal perjalanan, kami melewati Gunung Paro, Gunung Kulu, dan Gunung Gute. Di 3 gunung ini, semuanya pemandangannya indah dan tikungan yang lumayan tajam. Sampai di Kota Lamno, Kabupaten Aceh Jaya,
kami singgah di SPBU Lamno untuk ke toilet dan ke supermarket. Halo sobat, sekarang kita udah nyampe di SPBU Lamno. Nah, jadi mungkin kita bakal ke toilet terus beli ini ya, supermarket ya. Karena setelah ini kita nggak berhenti lagi kayaknya nih. Ini langsung ke apa? Ke Melabuh kan? Ya. Nah, oh tujuan Bang? Mudik. Langsa. Oh. Wah. Oke, sekarang kita mau Ke supermarket. supermarket. Oke, kita udah beli apa nih? Masker. Masker. Habis ini kita langsung bergerak. Ya. Tapi di sini SPBU-nya antrian banyak ini ya. Banyak motor. Honda, iya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Ini kembali lagi ke parkiran mobil kita ya. Ada agak jauh sedikit dari toilet. Oke, setelah keluar dari toilet tadi, jadi kita ke toilet tadi, kemudian ada beli apa itu? Balsem. Balsem itu kan kalau kita hirup ke hidung tuh enak, jadi kita beli satu. Memang ada kita bawa, tapi lebih bagus kita beli cadangannya. Karena apa namanya, si balsem ini kalau panas dia cair ya. Kalau cair nggak bisa dipakai lagi deh. Nah, oke. Setelah ini mungkin kita nggak ada berhenti lagi, udah nggak ada singgah lagi. Palingan nanti kita sholat zuhur di Melabuh, di masjidnya lah ya. Kalau kita lihat dari Waze ini kan, prediksi kita tiba di Melabuh itu sekitar pukul 11.55. Artinya sekitar 2 jam 33 menit lagi lah. Itu menurut prediksi Waze-nya. Oke, kita doa yang baik-baik, mudah-mudahan tidak ada apa-apa di jalan dan selamat sampai tujuan. Setelah memberi beberapa kebutuhan dan ke toilet, kami kembali melanjutkan perjalanan. Jalan yang menghubungkan kota Lamno ke kota Melabuh ini hancur pada saat bencana tsunami. Dan pasca tsunami, jalan ini dibangun kembali oleh USAID. Terlihat jalannya seperti yang ada di Amerika ya sob. Jalanan yang besar dan lurus. Terlihat pemandangan indah sepanjang jalan membuat orang yang melewati jalan ini berdecak kagum. Di kanan ada laut dan di kiri ada gunung. Benar-benar pemandangan yang memanjakan mata sob. Tapi di balik semua keindahan jalan ini sering memakan korban loh sob. Karena banyaknya ternak warga yang dilepas ke jalan membuat banyaknya pengendara yang menabrak ternak. Dan jalanan yang lurus membuat kita menjadi ngantuk, sehingga sering terjadi kecelakaan. Jadi saran aku nih sob, semua yang melintas di jalan ini agar selalu fokus, jika ngantuk silakan istirahat dan selalu jaga kecepatan aman. Akhirnya kami sampai di kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Sebelum masuk kota Melabuh, kami singgah di SPBU Suak Raya untuk mengisi bensin dan ke toilet. Dan ini baru siap isi bensin. Tadi berapa deh? 250 deh. 250 kemarin sebelum berangkat kita ngisi 450 kan? Ya, 420 lah. Nah, 420 tambah 2,5. Tapi kan ini nggak habis bensinnya. Setengah tangki lagi masih ada. Cuman kita
takutnya nanti di sana nggak ada pertalit, jadi kita ngisi aja sampai full di sini. Kemudian nanti di Blang PD mungkin nanti kita isi juga sampai full. Jadi biar bensinnya tuh tetap penuh di tangki. Betul gitu deh. Gimana, udah tidur? Tidur tadi kan? Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Mungkin setelah ini kita bakal melewati Gunung Tran ya. Gunung Trans. Jadi setelah Gunung Tran nanti ada Alubili. Kita singgah di Alubili ke rumah temen untuk bersilaturahmi ya. Karena nanti kita kan nggak balik lagi jalur ini. Nanti kita bakal lewat langsung ke Medan ya kan. Oke. Tak lama singgah, kami langsung kembali melanjutkan perjalanan. Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah. Setelah melewati Kabupaten Aceh Barat, kami kemudian melintasi jalanan Kabupaten Nagan Raya. Di Nagan Raya ini, kita bisa memilih dua opsi jalur untuk menuju ke Kabupaten Aceh Barat Daya. Yang pertama, kita bisa melewati Langkat Tripalami, tapi jika melalui jalur ini, waktu tempuhnya akan lebih lama dengan kondisi jalan yang sempit, berlubang dan sepi. Dan yang kedua, melewati jalur Gunung Trans. Kali ini, kami mengambil jalur Gunung Trans. Sekedar informasi nih sob, kenapa sih kawasan perbukitan yang terletak di Nagan Raya ini disebut Gunung Trans? Dari informasi penduduk sekitar, nama Gunung Trans itu berasal dari kata transmigrasi. Pada dekade 70-80-an awal kemerdekaan, daerah ini banyak didatangi penduduk dari Jawa. Mereka lah yang pertama kali membuka hutan untuk dijadikan lahan perkebunan. Perjalanan melalui kawasan ini rata-rata bisa mencapai 1 jam lamanya. Jalanan yang berliku dengan tanjakan dan turunan yang berkesinambungan adalah penyebabnya. Sebab itulah jalur Gunung Trans banyak dipilih pengendara. Selain mempersingkat waktu, juga dengan akses jalan yang lebih baik. Tiba di Alubili, kami singgah di rumah temanku yang ada di Jalur Makmur, masih di Kabupaten Nagan Raya juga. Keluar dari rumah temanku, kami disambut hujan lebat. Jadi, kalau kita melintas di Kabupaten Nagan Raya ini, banyak sekali pohon sawit, bisa dilihat di kiri dan di kanan kita. Sehingga dengan hujan seperti ini, kita merasakan feel-nya itu lebih tenang gitu ya. Halo teman-teman semua. Jadi tadi kita sempat singgah di Alubili, itu di tempat temen, tempat Bang Daniel ya. Jadi kita silaturahmi sebentar di rumah Bang Daniel. Tiba-tiba pas kita keluar rumah nih, hujan lebat kali. Jadi hujannya memang nggak nampak sama sekali nih kalau kita lihat. Tadi awalnya dari Banda Aceh itu sampai ke Alubili lah. Jadi belum ada hujan, panas sekali. Tapi ini alhamdulillah berkah ya, rahmat dari Allah, kita bisa merasakan hujan selama perjalanan ini. Mudah-mudahan
nggak ada halangan apa-apa di jalan ya kan. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet. Kami sempat singgah di kota Blangpidi untuk mengisi bensin. Di SPBU Blangpidi, kami hanya isi bensin dan langsung melanjutkan perjalanan karena kami ingin berbuka puasa di Samadua bersama sanak saudara. Memasuki Kabupaten Aceh Selatan, perbukitan dan lautnya semakin indah dipandang. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it bluff. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen. Lihat saja tuh sob, di kanan dan di kiri, indah kan? Akhirnya kami tiba di Samadua, Kabupaten Aceh Selatan pukul 17.17 dan kami bisa berberes-beres dan mandi agar bisa buka puasa bersama. We're built to thrive, yeah. Selesai buka puasa bersama, aku dan istri citi tur kota Tapatuan dulu sob. Rencana mau lihat pawai takbiran Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Seperti yang aku bilang di awal video sob, hari ini adalah puasa di hari terakhir dan tadi adalah buka puasa terakhir di Ramadan 1445 Hijriah ini. Nantikan keseruan di hari berikutnya, di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya sob. Biar aku dan tim semangat lagi membuat konten. Terima kasih telah menonton.